Hello everyone, my name is Muhammad Junudin, and right now I want to do a final assignment of interpreting. I'm going to interpret three videos that will be presented from English to Bahasa Indonesia. I'm going to do a method of simultaneous. This is the first video. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan memburu sumber virus baru yang mematikan melintasi pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terisolasi di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Sito. Virus yang dimaksud adalah virus corona yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut berat atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang dilapisi oleh paku-paku protein kecil yang tampak seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari ketujuh virus corona pada manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu biasa, infeksi dan tenggorokan yang ringan namun sangat menular. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri dari keduanya, menyebar dengan mudah, namun dapat berdampak parah pada paru-paru. Saat orang terinfeksi batuk, percikan, atau droplet yang mengandung virus akan menyebar. Virus dapat menginfeksi orang baru ketika percikan tersebut masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona menular paling efektif di ruang tertutup, di mana orang-orang berada dalam jarak yang berdekatan. Cuaca dingin menjaga lapisan tular virus yang rapuh agar tidak mengering, memungkinkan virus untuk bertahan hidup lebih lama di antara perpindahan pindang, sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah menetap, namun karena belum ada yang kembali terhadap virus baru, virus ini memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. Di dalam tubuh, paku protein menempel pada sel inang dan menyapu hubungannya, memungkinkan virus membajak sistem sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan gen yang lebih sedikit, yang berarti mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalam inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan kesalahan, sedangkan virus DNA memilikinya. Jadi ketika virus RNA bereplikasi, ia jauh lebih mungkin mengalami kesalahan yang disebut mutasi. Berdasarkan dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Namun beberapa di antaranya membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Epidemi sering terjadi karena virus melompat dari hewan ke manusia. Hal ini berlaku pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Setelah berada pada manusia, virus tetap bermutasi. Biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau galur dari virus aslinya. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Mereka adalah salah satu yang terbesar, yang berarti mereka memiliki gen terbanyak. Hal itu menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang merugikan. Untuk melawan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini mungkin terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya adalah pertanda yang menjanjikan dalam hal melumpuhkan mereka. Setelah sebuah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, sehingga mereka tidak membuat kita sakit. Namun mutasi dapat membuat virus kurang dapat dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, dan oleh karena itu lebih sulit, kurang efektif, karena obat dan vaksin tersebut dirancang sangat spesifik untuk suatu virus. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga galur baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenali mereka lebih lama setelah infeksi. Dan dengan demikian, melindungi kita dengan lebih baik. Meski begitu, kita tidak tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap virus corona yang berbeda.
Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus corona yang menyebabkan flu biasa. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatannya menyelesaikan uji klinis. Seiring kita terus berambat habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa perpindahan virus corona baru ke manusia tidak dapat dihindari. Tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang belum diketahui ini, dampaknya tidak harus berakibat fatal. Alright, we'll be moving on to the second video. Sintak adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaks spesifik yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian mana dari kalimat yang muncul lebih dulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang diucapkan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dipahami dan koheren. Berhati-hatilah agar tidak menyamakan sintaks atau semantik dengan diksi. Ketiganya membentuk tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi mari kita jabarkan definisi-definisi ini. Sintaks seperti yang baru saja kita sebutkan adalah urutan kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata spesifik yang dimaksudkan untuk mengekspresikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kita akan berfokus pada sintaks untuk video ini. Dalam bahasa Inggris ada urutan kata yang sudah baku untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tapi sebagian waktu, kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO, subject, verb, object. Seperti pada The boy looks outside the window. Dalam contoh kalimat ini kita memiliki subjek, anak laki-laki, kata kerja, melihat, dan objek keluar. Gambar ini adalah pohon sintaks tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menjumpai pohon sintaks, tapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagian tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi bagian-bagiannya, kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa nomina, frasa proporsional, atau frasa verba. Fakta menarik, SVO bukanlah satu-satunya struktur bagian kata. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaks mereka. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaks, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah duduk, dan objeknya adalah tikar. Gambar kedua ini adalah cara lain bagaimana sintaks dapat dituliskan. Diagram ini mengambil kalimat dan memecahnya menjadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa nomina, dan frasa verba, persis seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerjanya adalah menyukai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaks ini tidak dimasukkan untuk mengintimidasi, melainkan digunakan untuk lebih memahami struktur sebuah kalimat dan untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat tersebut. Kegunaan tambahan dari pohon sintaks adalah bahwa setiap kali urutan kata berbeda digunakan untuk sebuah kalimat. Kalimat itu dapat didekode dengan memetakannya seperti contoh-contoh di atas. Misalnya, jika Anda menggunakan kalimat dalam bahasa asing Anda mengikuti fitur VSO atau versi lainnya membuat versi kata kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun kata-kata ini ke dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang sedang diucapkan. Mari kita rekap. 1. Sintaks adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang diekspresikan dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaks adalah alat pemetaan grafis yang rapi untuk memetakan suatu kalimat dan memahami urutan kata, serta bagaimana fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam tutorial sintaks ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, periksa seluruh kami untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa lagi. Alright, now we'll be moving on into the last video. What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally Upaya define a untuk secara nation formal as a mendefinisikan political bangsa concept sebagai sebuah dates konsep back to politik bermula 1882 pada when tahun French philosopher 1882 and historian ketika filsuf dan Ernest Renan sejarawan Prancis published his Ernest seminal Renan essay menerbitkan titled esai What is a Nation? penteknya yang berjudul What is a Nation atau In apa this itu bangsa. essay,
Renard Dalam masa ini, defines the nation Renan as a mendefinisikan large bangsa scale sebagai solidarity solidaritas sosial constituted yang by the terbesar yang feeling of dibentuk oleh sacrifices, perasaan dan that one made in the past pengorbanan and yang of telah those that dilakukan one is seorang di masa separated lalu to dan make in the future. pengorbanan. This explains why Renard believes Hal if ini we are to menjelaskan imagine mengapa the Renan nation percaya as bahwa good and worthy of jika kita continuous ingin membayangkan bangsa sacrifice, sebagai sesuatu yang we bijak must dan layak untuk realize that disesuaikan it dengan necessarily pengorbanan, entails a process of forgetting. proses untuk melupakan ini, This is because, karena for Renard, upaya-upaya the untuk efforts to mencapaikan obtain national unity, persatuan either in the nasional, name of baik civic atas or ethnic nasionalisme nationalism, kewarganegaraan maupun involve etnis, acts of violence melibatkan and tindak subsequent kekerasan dan forgetting. proses melupakan setelahnya. Based on the initial conception of a Berdasarkan konsep nation awal developed tentang by bangsa Renard, yang ditemukan oleh scholars have Renan, come up with a more para formal akademisi telah definition of a merumuskan definisi nation, yang lebih formal namely, tentang sebuah a bangsa, community of people yaitu formed on komunitas the basis orang-orang of yang a terbentuk combination of berdasarkan shared kombinasi features ciri-ciri such as bersama seperti language, bahasa, history, sejarah, ethnicity, culture, etnis, and budaya, territory. dan wilayah. Put Dengan differently, kata a lain, nation is the bangsa adalah collective identitas identity of a kolektif dari group of sekelompok people orang yang understood dipahami as dan defined by didefinisikan oleh language, bahasa, history, sejarah, ethnicity, etnis, dan culture, budaya, dan and wilayah, territory. And for this dan karena reason, alasan a ini, nation is sebuah generally bangsa more pada umumnya overtly lebih bersifat political than an politis ethnic secara group. terang-terangan In fact, dibandingkan sebuah many kelompok scholars etnis. considered it as a Faktanya, fully banyak akademisi mobilized or menganggapnya sebagai kelompok institutionalized etnis atau ethnic yang group. sebelumnya dimobilisasi atau Later on, dikembangkan. the famous political Kemudian, ilmuwan scientist politik Benedict terkenal Anderson Benedict Anderson used the nation as an memandang imagined bahwa community. bangsa sebagai sebuah For komunitas. Anderson, the Bagi nation Anderson, is an bangsa imagined adalah political komunitas politik community that is culturally terbayang imagined secara as both budaya, inherently dibayangkan limited and oleh sovereign. sesuatu yang pada dasarnya terbatas dan As berdaulat. we can see, Seperti there yang are dapat four kita key lihat, elements in this ada 4 definition. elemen kunci dalam definisi ini. First, the nation is Pertama, imagined bangsa simply dibayangkan because karena members of anggota any dari bangsa particular tertentu nation will manapun never tidak akan meet pernah most of their bertemu dengan fellow sebagian members, besar sesama yet in the anggotanya. minds of each lives Namun di the dalam image benak of their masing-masing dari communion. mereka, hidup dengan bayangan akan kebesaran mereka. Second, the nation is Kedua, imagined as bangsa limited dibayangkan because it is sebagai sesuatu yang finite, yet terbatas sometimes karena ia elastic, memiliki batas yang boundaries, nyata, beyond which other meskipun terkadang nations lie. elastis, di mana Third, di luar the batas itu nation is terletak imagined satu as masalah lain. sovereign Ketiga, because the bangsa dibayangkan concept of the sebagai sesuatu nation yang berdaulat itself was karena born konsep in an bangsa age itu when the sendiri lahir dari Enlightenment suatu and zaman ketika Revolution abad were pencerahan dan destroying the revolusi legitimacy of the menghancurkan divinely ordained, legitimasi dalam hierarchical dinasti dynastic realm. hierarkis yang ditahbiskan secara Finally, ilahi. the nation is Terakhir, imagined as a bangsa community dibayangkan sebagai because, sebuah komunitas regardless of the karena terlepas actual dari inequality and ketidaksetaraan dan exploitation eksploitasi that may nyata prevail yang within mungkin each, terjadi di the dalam nation is masing-masing bangsa, conceived as a deep, bangsa itu horizontal comradeship. dikonseptualisasikan sebagai sebuah persaudaraan horizontal yang mendalam. Okay, thank you for the watching the video and have a good day.